Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan membaca tafsir dari At-Tafsir Al-Muyassar Surat An-Nazi'at. Ayat ke-27. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghdasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dzalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum sampai ayat 33. Aba'tsukum ayuhan nas. Aba'tsukum, apakah membangkitkan kalian wahai manusia, ba'dal mauti, sesudah kalian mati. Asyaddu, itu lebih sulit, fi takdirikum, menurut perkiraan kalian. Am, ataukah khalqus samai, menciptakan langit. Wahai manusia, membangkitkan kalian sesudah mati itu apakah lebih sulit dibandingkan menciptakan langit dari yang sebelumnya tidak ada. Rafa'aha, Allah mengangkat langit itu, fauqakum, di atas kalian, kalbina'i, layaknya sebuah bangunan. Wa'a'la, dan Allah meninggikan saqfaha, atap langit tersebut, fil hawa'i, di udara. La tafawuta fiha, tidak ada celah pada langit tersebut. Wala futuro, tidak pula ada kelemahan. Ini makna rafa'a samkaha fasawwaha. Wa adlama wa aghdasha wa adlama, dan Allah menjadikan gelap lailaha, malamnya, bighurubi, dengan terbenam syamsiha, mataharinya. Langit ternyata kalau malam juga mengalami gelap. Ini memang terjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama, apakah matahari itu antara langit dunia dengan bumi ataukah di atas langit dunia, dan apakah langit itu yang 7 tingkatan itu transparan ataukah tidak. Seakan-akan kalau kita melihat tekstual dari tafsir ini, wa azlama lailaha ila sama, Allah menjadikan gelap langit di malam hari, bi ghurubi syamsiha, dengan terbenam mataharinya. Mengisyaratkan seakan-akan langit itu yang 7 tingkatan itu adalah benda yang transparan, sehingga ketika matahari itu terbenam dia mengalami gelap seluruhnya. Kalau dia nggak transparan, maka cahaya matahari ataupun gelap karena terbenamnya matahari tidak akan menembus langit-langit di atasnya.
Wallahu a'lam. Wa akhraja dhuhaha wa abraza, dan Allah ya menunjukkan, menampakkan dhuhaha naharaha, siangnya. Allah menjadikan terang langit itu di siang harinya, bisyuruqiha, dengan terbitnya matahari. Matahari terbit, maka bumi, permukaan bumi dan langit seluruhnya ya, sesuai tekstualnya di dalam ayat-ayat ini, terang ya, tersinari oleh matahari. Kalau matahari terbenam maka gelap seluruhnya, langit seluruhnya gelap. Adapun kalau bumi maka tidak, dia gelap terus. Ya, kalau bumi dia gelap terus. Kenapa? Karena bumi padat. Karena bumi benda padat, tidak bisa ditembus oleh cahaya. Wallahu a'lam, mungkin menguatkan pendapat yang mengatakan langit itu benda yang transparan. Di pelajaran dibahas nggak transparan apa padat? Nggak dibahas ya. Wal arda ba'da dzalika dahaha. Wal arda, dan bumi, Allah menjadikan bumi ba'da khalqis samai, sesudah penciptaan langit, dahaha basatoha ya, Allah menghamparkannya. Wa auda'a fiha, dan Allah menempatkan di bumi manafi'aha, berbagai hal-hal yang bermanfaat, berbagai makhluk yang bermanfaat. Di sana ada penciptaan bumi, ada dahyul ard ya, finishing, penyempurnaan akhir dari bumi. Penciptaan bumi sebelum penciptaan langit. Penciptaan bumi sebelum penciptaan langit. Adapun finishingnya dengan ini yang disebut dengan dahaha ini, dengan dihamparkan, dengan diberi apa? Ditempatkan di situ berbagai makhluk yang bermanfaat, maka Allah menciptakannya, Allah menyempurnakan penciptaan bumi itu sesudah selesai menciptakan langit. Jadi prosesnya bumi diciptakan, kemudian langit, kemudian bumi lagi. Jadi bumi sempat tidak diselesaikan, sempat tidak diselesaikan dulu. Ya, tidak ada pepohonannya, tidak ada air, sumber airnya, tidak ada. Karena dia benda padat. Prosesnya. Maka ini di sini dikatakan wal ardha ba'da dzalika ba'da khalqis sama, dan bumi sesudah Allah menciptakan langit, dahaha, Allah menyempurnakan penciptaan bumi itu dengan menghamparkannya dan menempatkan pada bumi itu berbagai isinya yang bermanfaat. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha wa fajjara fiha, dan Allah memancarkan di bumi itu uyunal ma, mata air, sumber-sumber air.
Wa ambata wa mar'aha wa ambata ma yur'a minan nabatati, dan Allah menumbuhkan fiha di bumi ma yur'a minan nabatati, tumbuhan-tumbuhan yang yur'a, tumbuhan-tumbuhan yang dikonsumsi oleh makhluk manusia ataupun binatang. Nah, ini sesudah penciptaan langit. Ya, Allah ciptakan sumber air, kemudian Allah tempatkan di bumi itu berbagai tumbuhan, Allah tumbuhkan tanaman-tanaman. Itu sesudah penciptaan langit. Wal jibala arsaha wa athbata fiha, dan Allah mengokohkan fiha di bumi al jibala, gunung-gunung, auta, dan sebagai pasak, sebagai pasak-pasak laha bagi bumi itu. Supaya apa? Kemarin di surat An-Naba, supaya tidak bergoncang, tidak bergerak, supaya bumi itu tidak goncang, tidak bergerak. Seperti di tafsir kemarin, wal jibala autada. Mata'an lakum wa li an'amikum. Mata'an maf'ul li ajlih, maf'ul li ajlih. Li ajli. Gitu. Untuk tujuan, semua itu untuk tujuan. Ya. Mata', makanan bagi kalian dan bagi ternak kalian. Apa? Khalaqa subhanah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kulla hadhihi ni'am, semua kenikmatan ini tadi, manfaatan lakum, sebagai manfaat bagi kalian, wali an'amikum, dan bagi ternak-ternak kalian, hewan ternak kalian. Tadi awal pertanyaannya apa? Ya, menurut kalian membangkitkan kalian sesudah mati dengan menciptakan langit dan seterusnya tadi, lebih sulit mana? Lebih berat mana? Jawabannya enggak disebutkan kan? Ya, karena itu istifham takriri, tidak perlu disebutkan, jawabannya pasti iya. Inna i'adata khalqikum yaumal qiyamati, maka di tugasnya seorang penafsir itu yang menyebutkan jawabannya. Sesungguhnya i'adata, mengembalikan khalqikum, penciptaan kalian, yaumal qiyamati, di hari kiamat, ahwanu, itu jauh lebih ringan, 'alallahi, bagi Allah, min khalqi, dibandingkan menciptakan hadzal asya'i, ya, makhluk-makhluk ini tadi semuanya. Wa kulluhu, toh demikian keseluruhannya, baik menciptakan seluruh makhluk yang besar-besar tadi, ataupun menciptakan kalian kembali sudah mati, membangkitkan kalian kembali sudah mati, semuanya itu kulluhu 'alallahi, bagi Allah, hayyinun, remeh, sepele, yasirun, gampang. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala ya mengajak orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari hari kebangkitan supaya memperhatikan alam semesta ini,
yang disebut dengan apa? Tadabbur alam, gitu. Disebut dengan tadabbur alam. Ya, merenungi alam semesta ini, ya, untuk menetapkan apa? Adanya hari kebangkitan setelah mati. Ya. Fa'idza jaa, dia berikutnya ya, halaman ayat berapa? 34. Fa'idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara. Sampai 36. Fa'idza, hingga jika, ja'at, telah datang al-qiyamatu, kiamat al-kubra. Tomah berarti maknanya apa? Tomah kiamat. Ya, tomatul kubro, kiamat kubro. Malapetaka yang besar, sangat besar. Apabila telah datang kiamat kubro, wasyiddatul uzma, dan malapetaka yang besar, wahia, yaitu an-nafkhatus tsaniyatu, tiupan sangkakala ats-tsaniyatu yang kedua. Yauma yatadzakkarul insanu masa, fa inda idzin, maka ketika itu yu'radu, ditunjukkan, alal insani, kepada manusia, kepada setiap manusia, kullu, setiap amalihi, perbuatannya, min khairin, yang baik, wa syarrin, ataupun yang buruk. Apabila kiamat kubro dan malapetaka yang terbesar itu telah datang, dengan ditandai apa? Tiupan sangkakala yang kedua, ketika itu, ya, diperlihatkan kepada masing-masing manusia setiap perbuatannya, yang baik ataupun yang buruk. Yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a fayatadzakkaruhu wa ya'tarifu bihi fayatadzakkaruhu, maka ia pun ingat kepada perbuatan-perbuatannya, wa ya'tarifu bihi, dan mengakuinya. Wa burrizat ay uzhirat, wa burrizat uzhirat, dan diperlihatkan, ya, atau dipublikasikan. Burrizat itu dipublikasikan, diperlihatkan kepada publik. Jahannam, jahannam, likulli mubsirin, pada siapa saja yang melihatnya, tura iyanan, tura, jahannam itu dilihat iyanan, dengan mata kepala. Orang-orang kafir diperlihatkan kepada orang-orang kafir, ya. Al-mu'min tidak, orang-orang beriman tidak diperlihatkan neraka jahanam kepadanya. Ju'ilat fil barazi zahiratan likulli ahadin hatta huyyi'at li ahliha wastu'iddat li akhdhihi wasta'addat li akhdhihim muntaziratan li amri rabbiha. Diperlihatkan kepada setiap orang, ya, dari orang kafir yang telah dipersiapkan jahanam itu untuk dia. Huyyi'at lahu,
Karena melihat neraka jahanam itu bagian dari azab di hari kiamat itu. Ya, di hari akhir melihat jahanam itu bagian dari azab. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. Ini sudah lain ya. 38. Fa'amma, adapun man tamarrada, fa'amma man tagha. Adapun siapa saja yang tagha, ay tamarrada ala amrillah, membangkang dari perintah Allah, durhaka dari perintah Allah. Wa athara ay faddala, dan lebih mengutamakan al-hayat ad-dunya, kehidupan dunia, alal akhirati, dibandingkan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, ay fa inna masirahu, maka sesungguhnya tempat kembali dia ilan nar, kepada neraka jahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma, dan adapun man, siapa saja yang khafa, dia takut al-qiyamah, berdiri baina yadayillah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun barang siapa yang takut dan mengkhawatirkan saat dia berdiri di hadapan Allah, amma man khafa maqama rabbih, berdiri di hadapan Allah lil hisabi, untuk diadili, wa nahan nafsa, dan mengekang nafsunya, anil ahwa'il fasidati, dari keinginan-keinginan yang rusak. Fa innal jannata, maka sesungguhnya surga, hiyal ma'wa, hiya maskanuhu, itulah tempat tinggalnya. Ini makna wa amma man khafa maqama rabbih, artinya apa? Siapa yang takut saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari pengadilan. Nah, rasa takut itu yang melahirkan apa? Takwa. Ya, melahirkan ketakwaan. Kalau takut gak melahirkan ketakwaan, ya gak ada fungsinya, gak ada manfaatnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta munziru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Selesai pembicaraan tentang kejadian di hari kiamat. Kemudian di ayat yang ke-42, yas'aluka, bertanya kepadamu wahai Muhammad SAW, siapa al-musyrikun, orang-orang musyrik.
ayuhar rasul, wahai rasul, istighfafan, ya, dalam rangka mengolok-olok, bertanya tapi tujuannya apa? Mengolok-olok. Orang-orang musyrik bertanya kepadamu wahai rasul dalam rangka mengolok-olok. Bertanya tentang apa? Tentang waktu hululi terjadinya as-saati, kiamat kubro, allati yang tatawa'adahum biha, yang engkau ancam mereka, engkau takut-takuti mereka dengan kiamat kubro itu. Orang-orang musyrik bertanya, kapan terusan waktunya kiamat kubro yang kamu ancamkan kepada kami itu wahai Muhammad? Ya, tapi ini pertanyaan mengolok-olok. Pertanyaan apa? Mengolok-olok. Padahal ya, musibah yang menimpa mereka itu lebih besar daripada musibah kiamat kubro. Mereka tertutup hatinya, tidak mendapatkan hidayah, ya kan? Mereka ditutup basirohnya, tidak bisa melihat hidayah, ditutup kalbunya, tidak bisa mendapatkan taufik. Itu sudah musibah lebih besar daripada musibah apa? Kiamat. Daripada musibah kiamat. Fima anta min dzikraha ay lasta fi syai'in min ilmiha. Lasta, engkau wahai Muhammad tidak mengetahuinya, fi syai'in sedikit pun. Engkau wahai Muhammad tidak mengetahuinya sedikit pun. Ila rabbika muntahaha bal maraddu dzalika, tetapi ya, pengetahuan itu kembalinya hanya ilallahi azza wa jalla, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan kapan waktu ya terjadinya kiamat itu kembalinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama anta munziru may yakhsha wa innama sya'nuka, tidak lain tugas kamu, urusan kamu wahai Muhammad, fi amri sa'ah, dalam perkara kiamat. Tugas kamu berkaitan dengan kiamat, an tuhadzira minha, yaitu engkau memperingatkan dari kiamat itu siapa? Man yakhafuha, orang yang takut berjumpa dengan kiamat. Orang yang takut menghadapi kiamat. Orang yang takut menghadapi kiamat itu dia akan melakukan amal saleh. Itu namanya takut menghadapi kiamat. Bukan takut menghadapi kiamat itu terus panik, ya. Katanya sekarang kiamat sudah dekat ya Ustaz. Tanda-tandanya di sini sudah ada salju, di sana sudah ada belalang, di sana sudah ada ini, sudah ini. Jadi panik. Apa yang harus saya kerjakan ya Ustaz? Apakah saya harus membuat kenduri ya Ustaz? Kenduri buat apa? Ya, lakukan apa yang amal soleh yang dilakukan seperti biasa itu. Iya, dia terpengaruh oleh apa? Ustadz akhir zaman. Terpengaruh oleh propaganda Ustadz akhir zaman. Ka'annahum yauma yarawnaha ay yauma yarawna qiyamas sa'ah, seakan-akan mereka yauma di hari yarawna,
melihat kiamat saati, terjadinya kiamat. Lam yalbathu fil hayati dunya, seakan-akan mereka itu tidak tinggal. Lam yalbathu, tidak menetap, fil hayati dunya, dalam kehidupan dunia, lihaulis saati, karena saking mengerikannya kiamat itu, illa, kecuali asyiyatan au duhaha, ma baina dhuhri, kecuali antara sesudah zuhur ila ghurubi, sampai terbenamnya asyamsi, matahari. Atau kecuali sekadar ma baina, waktu antara tulu syamsi, terbitnya matahari, ila, sampai nisfi, pertengahan nahari, siang. Jadi ketika mereka melihat hari kebangkitan itu, maka seakan-akan mereka itu tidak menetap di kehidupan dunia ini, melainkan hanya sebentar, ya, melainkan hanya sebentar, antara zuhur sampai terbenam matahari, atau antara terbit matahari sampai pertengahan hari. Cuma hanya sebentar, seakan-akan mereka tidak hidup di kehidupan dunia itu kecuali hanya sebentar. Ya kalau kayak orang tidur nyenyak gitu kan, kalau orang kecapean gitu kan, orang kecapek sekali, habis sholat isya langsung tepar gitu, ya kan? Bangun sudah subuh gitu kan, seakan-akan tidurnya baru sebentar, seakan-akan tidurnya baru sebentar. Tamma tafsiru suratin nazi'at. Selesai tafsir surat An-Nazi'at. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tafsir surat Abasa. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah.